Saat keluar lagi, sang presiden sudah menunggunya. Kamu sudah membuatku menunggu terlalu lama. Ia langsung menondongkan pistolnya. Begitu hendak kabur, dia langsung menembaknya. Ternyata itu bukan senjata api. Wanita itu langsung lemas. Senjata apa ini? Itu senjata penenang. Kalau kamu tidak mau dibius seperti ini, jadilah pengawalku. Ada banyak pengawal profesional di dunia. Kenapa kamu harus mencariku? Aku memberimu kesempatan. Tapi, kaulah yang tidak menginginkannya. Mereka pun langsung membawanya. Hei, hilangkan pandanganmu, aku berjanji akan menjadi pengawalmu. Saya tidak akan lari. Sekarang saya tidak percaya apapun yang Anda katakan. Bersabarlah, orang yang Anda ingin saya lindungi adalah seorang pelajar. Bahaya apa yang akan dihadapi oleh seorang pelajar? Tidak bisakah Anda menemukan pengawal muda lain? Pengawal dari pembunuh bayaran nomor 2 saja tidak bisa melindunginya. Anda bodoh. Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa. Istrimu juga sudah dewasa, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Tetap saja aku harus melindungi istriku. Sepertinya dia sangat mengkhawatirkanku. Kamu kejam sekali. Apa kamu tidak takut istrimu tidak menginginkanmu? Sang presiden Lang mencekik lehernya. Anehnya, dia tidak menyadari kalau dia adalah istrinya sendiri. Baiklah, kamu begitu baik kepada istrimu. Kemudian, ia memandangi wajahnya. Siapa kamu? Saya pembunuh bayaran nomor 1. Apakah kamu merasa sudah menangkap orang yang salah? Sepertinya benar-benar gila. Aku merasa kamu mirip istriku. Setelah itu, ia memasukkan obat penawarnya. Makan obatmu, itu juga berguna untuk mencegahmu melarikan diri. Di mana pelayanmu? Ia terlihat sangat bingung. Dia ada di pertandingan. Anggaplah dirimu beruntung karena bisa menjadi pengawal istriku. Paman bodoh ini menyiksaku seperti ini. Tapi dia juga memperhatikanku. Cepat atau lambat aku benar-benar kan menyembuhkan kakimu. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Mereka pun membawanya ke rumah. Berikan aturan dan pekerjaan yang akan dia lakukan. Pertama, tetap berada di sisinya selama 24 jam untuk lindungi dia dari apapun. Bahkan selai rambut pun tidak boleh disentuh. Kedua, jangan ganggu kehidupan pribadinya. Ketiga, hei, bisakah kamu membantuku melepaskan talinya dulu? Mulai sekarang, Anda adalah pengawal eksklusif istriku dan yang bertanggung jawab merawatnya. Jika kamu berani melukainya, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Anda sedang mencari pengawal atau pengasuh? Trinity bawa dia ke kamarnya. Ayo ikuti aku, lepaskan. Di sisi lain sang presiden tampak curiga. Ini sudah larut malam, untung saja identitasku belum terungkap. Kamu sangat jahat, lepaskan aku. Ia membawanya ke kamar. Tunggu di sini, talinya dilepas dulu. Jangan banyak bertingkah. Setelah sang asisten pergi, dia mulai melihat keadaan sekitar. Melihat situasi aman, dia langsung membuka topinya dan menyimpannya di laci. Ia juga langsung menjawab telepon sang presiden. Halo? Dari mana saja kamu? Mengapa kamu lam sekali menjawab teleponnya? Oh, aku baru saja selesai mandi. Teleponku aku simpan di meja. Aku mau mengganti baju dulu, jangan bicara lagi. Ia pun bergegas memainkan perannya. Saat membuka pintu, presiden sangat terkejut. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu di rumah hari ini? Benar, sang presiden langsung memeriksa seisi ruangan. Apa yang kamu lakukan? Semoga dia tidak mencurigaiku. Namun, sang presiden terus memandanginya dan mendekatinya. Apa, aku masih pelajar? Aku tidak bisa melakukan itu di kamar mandi. Tolong jangan lakukan. Apa yang kamu bicarakan? Aku meneleponmu berkali-kali tetapi kamu tidak menjawab. Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi. Bos, aku tidak melihat apa-apa. Mengapa kamu sangat buru-buru? Apa yang kamu lakukan di sini menatapku? Itu kelalaianku, tapi aku berjaga di pintu dan jendela. Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Aku sudah melihat ke arah kamera di 2 tempat ini, tapi tidak ada siapa-siapa. Kalau begitu, cari lagi saja. Apakah orang itu bisa menghilang? Itu tidak mungkin. Jangan terlalu berpikir bodoh. Mengapa masih diam di sana? Baiklah, baiklah. Apakah Anda yakin Anda tidak melihat siapapun masuk? Aneh sekali. Tidak, aku baru saja mandi. Paman, kamu pasti sedikit lelah malam ini. Bagaimana kalau tidur lebih awal? Tidak, hari ini aku harus menangkap seseorang. Tidak perlu mencari pengawal itu, kakimu sudah sembuh. Aku juga bisa menjadi pengawalmu, aku juga bisa melindungimu. Sang presiden masih bingung. Paman, ayo istirahat denganku.
Wanita itu bahkan mendorongnya ke kasur. Ia bahkan menciumnya. Kamu tampak agak tidak biasa hari ini. Apa yang salah? Bukankah kamu selalu menghentikanku ketika aku menyentuhmu? Paman, bukankah sudah wajar gak aku menginginkannya? Apa kamu yakin? Mengapa Anda masih ragu? Bukankah aku sudah mengatakannya dengan jelas? Tapi, aku masih ragu jika bukan kamu yang melakukannya lebih dulu. Setelah mengatakan itu, mereka langsung melakukan ciuman yang mesra. Momen ini benar-benar membuat keduanya bergairah. Namun, dia menghentikannya saat melihat luka di bahunya. Apakah kamu yakin kamu tidak akan melihat siapapun malam ini, Paman? Aku sungguh tidak melihat siapapun. Sang presiden pun bangun. Bukankah kamu bilang kamu ngantuk? Tidurlah duluan. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ah, apa wajahku sangat tidak menarik? Mengapa Paman tiba-tiba mengabaikanku? Hai Tuan Trintier, apakah aku cantik? Ia sangat terkejut. Cantik? Anda adalah orang yang paling cantik. Ia bahkan langsung kabur ke bawah. Dia bilang cantik tapi kenapa dia seperti melihat hantu? Tak lama, sang presiden datang menghampirinya. Saya ingin berbelanja, jadi saya akan kembali lagi nanti. Tunggu, pergi berbelanja di akhir pekan? Apa yang ingin Anda beli? Bukankah kamu adalah pembunuh bayaran nomor 1? Wanita itu sangat terkejut. Siapa itu? Awalnya saya pikir Anda hanya seekor kelinci yang lucu. Tanpa diduga, Anda adalah seekor serigala. Apa yang kamu bicarakan? Aku akan terlambat ke sekolah. Aku harus pergi dulu. Kamu akan terlambat ke sekolah, atau terlambat untuk berkelahi. Paman, sepertinya Anda salah paham. Kesalahpahaman apa? Kesalahpahamannya adalah Anda tidak pernah mempercayai saya. Apakah masih mau berbohong sampai sekarang, istriku? Apakah kamu tidak pernah mencintaiku? Hei, jangan katakan itu. Ah, baiklah, aku akui, aku adalah wanita itu. Tapi bukan berarti aku tidak mencintaimu. Jika aku tidak mencintaimu, bagaimana mungkin aku masih mau berada di sini? Jadi mengapa kamu berbohong padaku? Mengapa Anda juga tidak katakan yang sebenarnya kepada saya, itu? Sebenarnya, itu karena aku takut. Takut apa, Paman? Sebenarnya aku bukan anak yang baik. Saya khawatir suatu saat Anda tahu orang seperti apa saya ini. Sudah sejak lama aku takut jika kamu mengatui ini, kamu akan membenciku. Sang presiden merasa bimbang. Aku juga takut, kamu meninggalkanku. Paman, apakah dengan ini Anda ingin menceraikan saya? Tidak perlu takut, aku sangat menyukaimu. Siapapun kamu, selama kamu tulus padaku, aku tetap menyukainya. Kamu benar-benar baik. Tak lama, ia merasakan sakit. Aku akan membawamu dan mengobatimu. Apakah masih sakit? Tidak. Mengapa tidak sakit? Maaf. Ini bukan salah Paman. Jadi, jangan terlalu difikirkan. Bukankah malam ini ada lelang, Paman? Aku akan memilihkan pakaian untukmu. Semuanya, silakan duduk. Ini adalah lelang Chung Gia Group. Ini kesempatan bagus untuk berteman dengan keluarga Chung. Saya harus memperlihatkan ini. Bukankah itu kalungnya Lakan? Mengapa Anda sangat tidak tahu malu membawa rongsokan itu ke sini? Hei, kalung Lakan ini berharga 50 miliar. Ini bukanlah kalung biasa. Jika pihak mereka melihat kalung ini, mereka pasti akan berteman dengan kita. Jika harganya bagus, kenapa tidak dijual saja? Bukankah cukup untuk melunasi hutang perusahaan? Maaf, tentang kalung ini. Mungkinkah Anda adalah Nyonya Besar Chung An? Nyonya, presiden dari keluarga Chung telah mencari Anda selama bertahun-tahun. Anda salah orang. Maaf, saya lupa. Nyonya Besar telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tapi, kalung ini seharusnya ada di tangan putrinya. Bolehkah saya bertanya di mana Anda mendapatkan kalung ini? Kalung ini, maksudmu? Apakah kalung ini hanya ada satu-satunya di negara ini? Benar sekali. Apakah kalian berdua pernah bertemu dengan pemiliknya? Saya awalnya mengadopsinya, tapi kemudian, lalu apa yang terjadi? Dia menderita dan sangat terluka. Sekarang dia ada di penjara. Apa itu tidak masuk akal? Aku akan panggil seseorang untuk segera membawanya keluar. Teman-teman terkasih, lelang amal ini diselenggarakan oleh keluarga bangsawan kami. Kami juga manfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Putri keluarga Chung yang telah lama hilang, sekarang telah ditemukan. Sebagai perayaannya, setengah dari hasil lelang ini akan disumbangkan untuk amal dan separuh sisanya akan diberikan kepada keluarga yang membesarkan wanita muda tersebut. Lak Hin Hin, kenapa kamu memakai kalung ibuku? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini kalungku, Lak Han San,
Ketika saya bertanya kepada Anda tentang barang-barang ibu saya, Anda mengatakan semuanya telah terjual. Mengapa kalung ibuku ada padanya sekarang? Kamu gadis yang tidak tahu berterima kasih, apakah kamu mau membuat masalah keluarga kami sedang terpuruk? Bukan saja dia tidak membantu kami, tapi Anda malah mengirim saudara perempuan Anda ke penjara. Sekarang saudaramu telah mendapati identitas aslinya. Apakah kamu ingin mengambil haknya juga? Asal kamu tahu, aku tidak punya anak perempuan sepertimu. Tuan Lak, inilah wanita yang mengirim Tin Kim dari keluarga Chung ke penjara. Itu benar, entah dia putri keluarga kerajaan atau pengemis di pinggir jalan. Dia sudah mengambil kalungku, harus mengembalikannya kepadaku. Adikku, kamu telah merampok barangku sejak aku kecil. Ini peninggalan ibuku, apakah kamu ingin merampoknya juga? Peninggalan ibumu, ternyata acara hari ini bukanlah lelang, melainkan upacara perayaannya. Maksudnya kalung ini adalah miliknya, tapi dia mengaku putri keluarga istana adalah dia. Saya mengusir orang serakah seperti Anda. Keluar, biarkan saya melihat siapa yang berani menyentuhnya. Sang presiden pun datang. Paman, itu kalung ibuku. Aku akan memberikannya padamu. Anda mungkin tidak tahu bahwa identitas asli Nona Lak ini adalah putri keluarga istana. Ia mempunyai darah bangsawan yang murni. Sekalipun Anda adalah orang terkaya di negara ini, Anda harus menjauhi masalah ini agar tidak membuat pihak istana tidak bahagia. Jadi, kapan pihak istana berani menyentuh nona muda keluarga kami? Maksudmu, apakah dia adalah istrimu? Benar sekali, kami juga akan melindungi keluarga kami. Akankah kamu mengembalikan kalung itu, atau aku akan mengirim Anda ke penjara lagi? Anda bisa memilihnya sendiri, Tuan. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Dia putri keluarga istana, dia benar-benar putri keluarga istana. Nona Lak, apa yang terjadi? Ini sebenarnya adalah kalungku. Karena Lak An dibesarkan di pedesaan, dia membenciku, dan mengambil semuanya dariku. Kamu tidak bisa melakukan itu hanya karena kamu mendapat dukungan dari presiden. Jangan harap kamu bisa mencuri barang-barangku dengan cara seperti ini. Apakah Anda mendengarnya? Kuharap istrinya meminta maaf pada Nona Lak. Tidak apa-apa untuk meminta maaf. Tapi kami hanya butuh 1 menit untuk membawanya lagi ke dalam penjara. Oke, sombong sekali. Tidak ada yang boleh meninggalkan tempat ini. Apa kamu gila? Tempat ini disewa oleh istana kami. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Saya memegang kendali penuh. Dia hanya seorang perampok. Jika Anda orang terkaya di negara ini, lalu kenapa? Apakah Anda ingin memulai perang dengan keluarga istana kami? Bukankah itu hanya akan merugikan kedua belah pihak? Tuan Besar akan segera tiba. Saat dia datang, dia akan menghukummu. Kami tidak pernah takut pada siapapun. Apalagi saya hanya ingin wanita ini mengembalikan kalung itu kepada istri saya. Kembalikan kalung itu sekarang. Benar sekali, keluarga Lak akan bangkrut jika berani berurusan dengan keluargamu. Tak lama, pria itu datang. Di mana keponakanku berada? Orang-orang ini menindas nona muda. Mereka bahkan ingin mengambil barang-barangnya. Paman saya ada di sini. Nona tenang saja, mungkin dia bisa membantu Anda. Tuan, ini adalah keponakan Anda. Paman, aku di sini. Kamu sangat mirip, benar-benar sangat mirip dengannya. Aku tidak menyangka dugaanku itu benar. Sebenarnya terakhir kali aku melihatmu, aku merasa kamu sangat mirip dengannya. Keponakanku, aku sangat merindukanmu. Sekarang aku berada di depanmu. Aku sepertinya melihat bayangan kakakku. Tuan, Anda salah orang. Keponakanmu ada di depanmu. Ini keponakanmu, dia adalah Hin Hin. Dia tidak seperti saudara perempuanku. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi saudariku, Paman? Tapi kalung ini memang diwariskan oleh ibuku. Ia pun memberikan kalungnya. Ini kalung kakakku. Begitu melihat tanda di kalungnya, dia langsung terdiam. Nama Anda Lak Hin Hin kan? Jadi apa nama masa kecil Anda? Nama masa kecil saya juga Hin Hin. Jadi apa nama di gelang ini? Jika ini gelangmu, seharusnya kamu tahu. Mendengar perdebatan itu, dia langsung pergi. Bukankah itu kalungmu? Kenapa kamu melakukan itu? Jika mereka adalah keluargaku, aku harap mereka tahu mana yang benar dan yang salah. Jika Lak Hansan berbohong, dia juga pasti akan menerima akibatnya. Apakah Anda sedang mengujinya? Tapi di kalung ini jelas memiliki nama Lak An. Tapi kalung inilah yang diberikan ibunya padanya. Itu kebenarannya. Tidak perlu menghiraukan nama itu. Itu sama sekali tidak ada gunanya. Jika itu benar, bagaimana dia bisa hidup?
Bukankah Anda juga berpikir bahwa seorang anak tidak bisa hidup tanpa ibunya? Jadi saya menikahinya. Dia juga ibu angkat Hin Hin. Ya, saya ibu angkatnya. Lucu sekali. Jadi, apakah aku idiot? Bawa pergi Lak Hin dan segera lakukan tes DNA. Saya ingin melihat dengan mata saya sendiri tentang hasil tes DNA-nya. Kemudian ia membawanya untuk menginterogasinya. Siapa pemilik asli kalung itu? Saya tidak tahu. Apakah masih berani macam-macam? Tuna, tolong jangan lakukan penyiksaan. Saya akan mengaku, itu kalung putriku yang lain. Namanya Lak An. Di mana dia? Dia ada di keluarga Tundra. Saya juga bekerja keras untuk membesarkan Lak An. Meski begitu, aku adalah orang yang merawatnya selama ini. Itu benar. Kalian berdua awasi mereka. Semuanya ikuti aku ke keluarga Tundra. Beraninya kamu berbohong padaku. Bagaimana jika aku berbohong padamu? Memangnya kenapa kalau aku berbohong padamu? Bukankah Anda yang mengambil inisiatif untuk membantuku? Anda belum tahu, nyonya muda di pelelangan itu adalah Lak An. Maksudmu, kamu sudah menipuku? Benar, itu dia. Apakah kamu masih ingin menemukan Lak An? Bukankah Anda tadi sudah menyinggung perasaannya, sesuai dengan karakter Pacung? Bukankah Anda sudah seharusnya dipecat? Bukan? Sialan, ini semua karenamu. Aku akan membunuhmu sekarang. Lepaskan dia. Ia pun melepaskannya. Tidak apa-apa, kalian akan menyesal. Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah Lak Hin baru saja keluar dari penjara? Tentu saja, Anda sudah seharusnya kembali ke tempat Anda seharusnya berada. Kalian semua akan berada di sel yang sama. Dengan siapa kamu berbicara? Dia adalah dokter pribadi kakek saya. Apakah kamu cemburu dengan orang ini? Kenapa kamu begitu jahat? Bukankah Anda harus bekerja dulu? Melayani istri adalah hal yang paling perlu aku lakukan. Tuan, keluarga Chung ada di sini. Suruh mereka pergi. Tapi tuan muda dari keluarga Chung mengaku sebagai paman wanita tersebut. Paman, baiklah, biarkan dia masuk. Baik, apakah nama Anda Lak An? Ya, itu saya. Aku pamanmu, namaku Chung Fu. Maaf karena terakhir kali saya tidak mengenali Anda, jadi saya membiarkan staf saya memperlakukan Anda dengan kasar. Ah, ini kalungmu. Melihat kalung itu, dia tampak sedih. Apakah kamu masih mau menerimaku? Kamu adalah keponakanku. Ibumu adalah putri keluarga kami. Kakakku hanya memiliki satu anak perempuan. Artinya, ibumu dibunuh pada tahun itu. Itu terjadi karena ibumu sedang diburu musuh dan aku pun hampir mati. Selama bertahun-tahun, kami tidak pernah berhenti mencarimu. Saudaraku yang lain juga terluka parah. Tapi mereka dikirim ke luar negeri. Semua keluarga kami sangat mirip dengan Anda. Mereka sama-sama jenius dalam bermusik. Lebih baik Anda duduk dulu. Terima kasih. Apakah Anda hanya akan andalkan kalung ini untuk mengenalinya? Jika Lak An setuju, kami bisa melakukan tes DNA. Paman, saya ingin melakukan tes DNA. Sang presiden pun harus mendukungnya. Baiklah, Tuan, ini laporan tes DNA-nya. Ia pun langsung membukanya. Lak An, Anda memang keponakanku. Paman, aku sangat merindukanmu. Bagus. Anda punya 4 paman lainnya dan mereka semuanya mencari Anda. Saya akan segera informasikan kepada mereka agar mereka bisa datang ke sini. Ini laporan lainnya. Lak An dan Lak Hansan tidak ada hubungan darah. Ia pun akhirnya mendapatkan kebenarannya. Saya tahu, jika dia benar-benar ayah saya, bagaimana dia bisa rela menjual saya kepada orang lain? Apa maksudmu? Aku akan memberitahumu tentang hal itu. Ia pun mendapatkan panggilan. Bawa Lak Hansan ke keluarga Tundra. Ia langsung menendangnya. Anda sudah berani menyiksa keponakanku tercinta. Itu bukan salahku, ini semua niat Tet Tuyet Mai. Perempuan jahat itu menyuruhku untuk menyakiti Lak An. Tidak hanya itu, saat berpura-pura menjadi nona muda keluarga Anda juga itu merupakan idenya, dan semua itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi apa hubungan antara kamu dan kakakku hingga kamu mengenalnya? Saat dia hamil, dia membutuhkan biaya jadi saya menjual reliknya. Bagaimana dengan Lak An? Kamu tidak hanya menjual barang-barang kakakku, kamu juga membiarkan Lak An hidup dan mati sendiri. Sakit Tuan, itu sangat menyakitkan. Mulai sekarang, saya tidak akan mengabaikan siapapun di seluruh keluarga Lak. Kamu akan segera merasakan balas dendam dari keluarga istana. Cepat buang dia dari sini. Tuan, saya tahu itu salah. Tolong lepaskan saya, serahkan urusan rumah kepada saya juga akan menangani bagian Anda. Satu hal lagi, saya juga ingin bertanya mengapa Lak An menikah dengan Anda di usia yang begitu masih muda.
Apakah kamu memaksanya? Tolong jelaskan. Saya dibius oleh keluarga Luck dan hampir dijual kepada orang tua. Dialah yang sudah menyelamatkan saya. Jadi apakah kamu menikah dengannya karena berhutang budi? Tidak, dia bahkan sangat baik padaku. Tapi dia 10 tahun lebih tua darimu. Apakah kamu ingin kita bercerai? Bukan itu. Tentu saja paman ingin kita segera mempunyai anak laki-laki. Tapi sebentar lagi rambutnya akan beruban dan giginya menghilang. Tapi, dia dan aku saling mencintai. Tunggu di sini, aku akan keluar dan berbicara dengannya dulu. Katakan padaku, mengapa kamu mencari orang tua seperti itu? Dia belum tua, dia terlihat lebih muda darimu. Nak, aku kasihan padamu, alangkah baiknya jika kamu menemukan seseorang yang lebih muda. Bukankah Tuan Tundra ini sakit? Jika dia meninggal, Anda akan menjadi janda muda. Bisakah kamu mengatakan sesuatu yang baik? Selama aku di sini, dia sangat baik sekali. Akulah yang membetulkan kakinya, aku juga yang bertekad untuk bersamanya. Tentu saja kami berdua sudah menikah. Paman, kita baru saja bertemu. Aku tidak akan memaksamu untuk bercerai. Bukan itu maksudku, keponakanku, sebagai putri kecil di keluarga kami. Sudah seharusnya Anda mendapatkan yang terbaik. Tapi jika Anda tetap mau dengannya, aku tidak akan ikut campur. Kebahagiaanmu adalah yang terpenting. Aku pasti akan bahagia. Saat menoleh ke arahnya, sang presiden langsung salah tingkah. Paman, kenapa kamu keluar? Trintium mengatakan bunga dan pohon di halaman ini akan mati. Aku datang untuk memeriksanya, tapi saat melihatnya, sepertinya masih baik. Apakah benar, kalian berdua memang pantas untuk hidup bersama? Namun, saya dan keempat paman lainnya sudah menunggu Anda sejak lama. Masa depan istanaku bergantung padamu. Jadi aku berharap Anda bisa membiarkan Luck-an pulang ke istana. Maksudmu, paman ingin aku meninggalkan keluarga Tundra? Ya, Anda adalah saudara-saudara kami. Tidak ada alasan untuk tinggal di luar. Saya tidak setuju. Ibu mertuanya datang menghampiri mereka. Siapa yang berani mengambil Luck-an dari sini? Anda harus melangkahi tubuhku dulu. Kakek, mengapa kamu ada di sini? Saya mendengar seseorang mencuri menantu perempuan saya. Tentu saja saya harus datang. Saya ingin melihat siapa yang berani mencuri menantu perempuan saya hari ini. Luck-an memiliki darah bangsawan di tubuhnya, jadi menerima leluhurnya dan kembali ke klannya adalah hal yang normal. Dia hanya menikah dengan keluarga ini, jadi Anda tidak punya hak untuk menghentikanku. Luck-an adalah menantu perempuanku yang berharga. Sayang, jangan kembali padanya. Apakah kamu tidak ingin bertemu dengan pamanmu yang lain? Saudaraku, apakah kamu akan meninggalkanku sendirian? Apakah kamu berencana meninggalkanku juga? Dalam posisi ini dia sangat dilema. Oi, jangan seperti ini. Padahal aku sangat ingin pulang ke rumah dan bertemu saudaraku. Tapi aku sudah menikah. Tapi kamu tidak bisa tinggal di luar negeri selamanya. Apakah kamu ingin tinggal di Tiongkok? Iya, aku besar di sini. Tiongkok adalah tempat asalku. Tapi jika kalian merindukanku, aku akan tinggal di luar negeri untuk sementara waktu. Tapi aku harus membawanya bersamaku. Ide bagus, saya juga ingin melihat pemandangan luar negeri. Hei, waktu aku masih muda, aku selalu pergi ke luar negeri. Jika semua orang ingin pergi, kita akan berangkat besok. Tunggu dulu, sang asisten membawakan sebuah cincin. Luck-an, walaupun kita sudah menikah, aku belum pernah melamarmu. Aku juga belum pernah menggelar acara pernikahan. Hari ini aku ingin melakukannya di depan semua kerabat dan orang yang mencintaimu. Aku akan menikahkanmu secara resmi. Apakah Anda setuju? Hei, katakan setuju. Paman, saya setuju. Sang presiden pun memakaikan cincin di jari manisnya. Setelah itu, mereka berdua pun saling bercumbu mesra. Tuan, tunggu sampai pernikahannya selesai, baru kita bisa pergi ke luar negeri bersama-sama. Iya, dengan begitu aku tidak takut keponakanku diculik. Saya tidak akan lari. Jika Luck-an ingin mengadakan pernikahannya di sini, itu boleh saja. Tapi saya punya satu permintaan lagi. Apa yang kamu inginkan? Setelah kembali ke istana, aku ingin menggelar acara pernikahannya lagi. Apakah kamu setuju? Saya setuju. Keesokan harinya, mereka mengadakan acara pernikahan. Sang paman membawa keponakannya menghampiri sang presiden. Jika kamu berani menyakiti keponakanku, aku akan membuat Anda dan keluarga ini menghilang. Dan aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Anda tenang saja. Saat ini, kedua pasangan yang bahagia sudah naik ke atas panggung. Selanjutnya,
kami mengajak keduanya untuk saling bertatapan mata. Saya ingin bertanya pada kalian berdua, sakit ataupun sehat, hujan ataupun cerah, kalian berdua tidak akan pernah berpisah selamanya. Apakah kalian setuju? Setuju. Saya juga setuju. Oke, selanjutnya silakan bawa cincin kawinnya. Mereka pun memakaikan cincin kawinnya. Jari manis di tangan kiri sudah terpasang cincin dan tidak kosong lagi. Jadi, saat ini calon pengantin pria sudah bisa mencium calon pengantin wanita. Ayo kita beri bertepuk dengan meriah. Kedua pasangan itu pun saling bercumdu dengan penuh perasaan. Setelah sekian lama melalui banyak rintangan, mereka berdua pun bisa melaluinya dengan baik. Akhirnya, kedua pasangan ini pun bisa hidup tenang dan bahagia.